Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini ada video yang menarik guys. Ada salah satu tokoh yang terkadang tuh cukup membuat heboh, khususnya di dunia entertain ya. Namanya tuh kerap kali viral ya. Ya, sebut saja Dr. Richard Lee. Bahwasanya Dr. Richard Lee memutuskan untuk menjadi seorang muslim ya. Beliau memutuskan untuk mu'alaf. Nah, ini gua nggak mengada-ngada ya, karena ada video Ustadz Dery menjelaskan dan bersaksi bahwasanya Dr. Richard Lee itu sekarang tuh menjadi seorang mu'alaf. Namun ya, dengan mu'alafnya Dr. Richard Lee ini, banyak netizen ini pro kontra ya. Karena Dr. Richard Lee ini dianggap kenapa dia itu masuk ke Islam, kenapa dia menjadi seorang mu'alaf, itu untuk menarik simpati netizen lagi ya. Karena kan belakangan ini kan nama beliau tuh ya sering banget menjadi viral ya, karena kontroversi. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Dr. Richard Lee ini kenapa dia jadi mu'alaf itu karena ingin menarik simpati dari netizen lagi ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya ya karena bisnisnya sedang bangkrut, jadi dia pengen naikin lagi bisnisnya dengan menarik perhatian orang-orang banyak lagi ya, agar bisnisnya kembali naik ya. Nah, banyak banget tuduhan-tuduhan netizen tentang Dr. Richard Lee ini ya, mengenai beliau yang dikabarkan itu masuk Islam ya, menjadi seorang mu'alaf. Nah, sebelum kita meriak ya, kalau menurut gua sih ya, kita tuh cukup berprasangka baik aja ya, karena urusan keimanan, urusan hidayah, itu tuh yang ngatur Tuhan ya. Yang ngatur tuh Tuhan, yang bisa membolak-balikan hati manusia itu adalah Tuhan. Jadi saran gue ya, kita tuh berprasangka baik aja ya, karena ya gue melihat Dr. Richard Lee ini sudah mulai ada ketertarikan dengan Islam itu jauh sebenarnya, udah jauh dari sebelum kontroversinya beliau dengan Doktif ya. Nah, itu gue lihat si Dr. Richard Lee ini sudah punya ketertarikan dengan Islam itu udah lama ya. Dan itu kan kita bisa lihat juga dari ya channel-channel YouTube-nya ya. Beliau kerap mengundang ustadz-ustadz ke podcastnya ya. Mulai dari ada Ustadz Khalid, kemarin ya Ustadz Nuruddin, dan berbagai macam tokoh-tokoh agama di Islam yang diundang oleh beliau ya. Nah, ketika kita sudah mulai mengundang dan bertanya-tanya terus ya, itu tuh menandakan bahwasanya kita tuh tertarik dengan agama tersebut. Nah, oleh karena itu gue berprasangka positif ya dengan keputusan Dr. Richard Lee. Kenapa beliau masuk Islam itu adalah ya karena memang dia tuh udah tertarik dari dulu ya, udah ada minat dari dulu ya, bukan karena kasus kontroversinya yang sekarang ya, bukan karena bisnisnya bangkrut katanya ya, kata netizen tuh dengan mengumumkan kalau dia ini sudah mu'alaf itu adalah salah satu senjata beliau untuk menaikkan lagi bisnisnya ya. Nah, banyak netizen yang ngomong gitu ya. Kalau menurut gue ya, kita tuh prasangka baik aja lah sama keputusan yang diambil oleh Dr. Richard Lee ya. Kita doakan aja yang terbaik untuk Dr. Richard Lee ya dalam memeluk agama barunya ini ya. Oke, mungkin gimana kronologinya beliau ini sampai masuk Islam, itu mungkin kita coba simak ya dari penjelasan sahabat beliau, Ustadz Dery Sulaiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mutlak dalam genggaman Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dan mencabut hidayah daripada orang yang dikehendaki. Seluruh nabi berkumpul siang dan malam berjuang untuk memberi hidayah satu orang manusia tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh AS tidak kuasa memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim AS tidak mampu untuk meyakinkan orang tuanya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi apabila ada orang dapat hidayah, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sangka baik kepada Allah, itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan sangka baik kepada hamba Allah. Jangan kita menuduh orang, oh dia berpura-pura, dia takut ini, dia karena ini. Pernah terjadi ketika dalam sebuah peperangan dulu ya, seorang sahabat berhadapan dengan musuh. Kemudian ketika musuh itu hendak dibunuh, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sahabat tadi kata, oh ini pura-pura nih, takut mati nih, untuk menyelamatkan nyawanya nih, dia syahadat nih, dipenggal, dibunuh. Dan Rasulullah SAW begitu marah kepada sahabat tadi, hadirin sekalian. Nabi bertanya, apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat hatinya? Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam,
kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya, tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah, ya. Dibayar berapa kamu? Nauzubillah min zalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya, ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu, ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin, ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap-tahap, langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok, ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah, kan, selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko dan Donditan, Kohani, ya. Jadi tidak sedikit effort, ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon, ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insyaallah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu berikut kesaksian dari Ustadz Dery, ya. Dan ya, gue sepakat sama Ustadz Dery, ya, karena ya masalah hidayah, masalah keimanan itu tuh Tuhan yang atur semua, ya. Kita tuh sebenarnya nggak perlu sih berprasangka buruk sama Dr. Richard Lee, ya, karena nanti ini akan mengarah kepada, ya, zona fitnah. Betul apa yang dikatakan Ustadz Dery tadi, ya. Jadi kita tuh apalagi untuk umat muslim, ya, untuk teman-teman muslim, ya, kita berprasangka baik aja dengan Dr. Richard Lee ini. Mu'alaf, ya, kita prasangka baik aja sama beliau. Semoga dengan keputusan beliau ini masuk ke agama Islam itu menjadikan beliau pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadikan beliau itu pribadi yang lebih bermanfaat lagi untuk ke depannya, untuk Indonesia mungkin, ya. Oke, karena beliau ini kan merupakan, ya, seorang tokoh juga, ya, tokoh di dunia entertain, kemudian influencer juga, ya. Jadi semoga dengan masuknya beliau ini ke Islam itu membawa pengaruh baik dan mempengaruhi para netizen ini semoga menjadi lebih baik lagi juga, ya. Oke, itu menurut gue, ya, kita berprasangka baik aja kepada Dr. Richard Lee. Dan untuk lu itu, ya, stop lah, ya, untuk berprasangka buruk. Nanti ujung-ujungnya itu masuk ke zona fitnah. Apalagi yang muslim. Sebenarnya muslim ini, teman-teman muslim ini harusnya paham juga, ya. Karena tadi juga sudah dijelaskan, sudah disampaikan sama Ustadz Dery, ya, bahwasanya, ya, kita nggak tahu isi hati orang, ya. Jadi atas dasar apa kita menuduh ataupun menfitnah Ustadz Dr. Richard Lee memutuskan masuk Islam ini hanya untuk menaikkan ataupun hanya untuk, ya, menarik simpatik masyarakat lagi, ya. Kita nggak tahu, ya. Jadi lebih baik kita berprasangka baik aja, biar hasilnya juga ikutan baik bagi Dr. Richard Lee dan juga baik bagi kita semua. Oke, itu menurut gue, ya. Kalau misalnya lu nggak setuju, ya boleh komentar alasannya kenapa. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.